Kebutuhan dasar nyaman. Nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentuan, kelegaan, dan kenyamanan. Pandangan kenyamanan secara holistik, yang pertama ada secara fisik, 2 sosial, 3 spiritual, 4 ada lingkungan. Istirahat, suatu kondisi yang tenang, rileks, tanpa ada stres emosional dan bebas dari kecemasan, namun tidak berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tempat tidur juga merupakan bentuk dari istirahat. Menurut Narol, terdapat 6 kondisi seseorang dapat beristirahat. Merasa segala sesuatu berjalan normal, merasa diterima, merasa diri mengerti apa yang sedang berlangsung, bebas dari perlakuan dan ketidaknyamanan, merasa puas setelah melakukan aktivitas-aktivitas yang berguna, mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan pertolongan bila membutuhkannya. Tidur. Tidur merupakan suatu keadaan perilaku individu yang relatif tenang disertai peningkatan ambang rangsangan yang tinggi terhadap stimulus dari luar. Keadaan ini bersifat teratur, silih berganti dengan keadaan terjaga, dan mudah dibangunkan. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa tidur merupakan suatu keadaan istirahat yang terjadi dalam suatu waktu tertentu. Berkurangnya kesadaran membantu memperbaiki sistem tubuh atau memulihkan energi. Mekanisme tidur, teori Chemix, peningkatan CO2 menyebabkan rasa kantuk. Teori vaskuler, penurunan tekanan darah di otak yang menyebabkan rasa kantuk. Salah satu fungsi kelenjar hipofise sebagai pusat pengatur tidur. Para ahli neurologi sekresi hormon serotin yang menyebabkan rasa kantuk. Teori feedback, kelemahan sel-sel saraf yang menyebabkan rasa kantuk, instik atau naluri. Tahap-tahap tidur. Tanda-tanda menjelang tidur. Suhu badan menurun, pernapasan melambat, otot-otot rileks, menguap. Tanda-tanda tubuh beradaptasi akibat pernapasan melambat. NREM, Non-Rapid Eye Movement, Slow Wave Sleep yang terdiri dari 4 tahap. Tahap 1, mulai saat hilangnya gel alpha yang biasanya terdapat pada seorang yang sedang terjaga. Muncul gel-gel yang tidak sinkron, frekuensi bercampuran, dan voltase rendah. Merasa ingin tidur, bila banyak pikiran, akan mudah dibangunkan. Merupakan tidur paling dangkal, berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Tahap 2 merupakan tidur yang tidak dalam, muncul gel yang berbentuk seperti spindel dengan voltase lebih tinggi, runcing, gel K berlangsung 5-10 menit. Tahap 3 merupakan tidur yang paling dalam, muncul gel delta yang lambat dengan amplitudo besar, tinggi dan dalam, biasanya sulit dibangunkan, berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Tahap 4, tidur yang paling dalam pada EEG dipenuhi gel delta, sangat sulit dibangunkan. Terjadi mimpi sehubungan dengan kejadian sehari sebelumnya. Lamanya 5-15 menit. Terjadi perubahan fisik, nadi dan pernapasan melambat, tekanan darah turun, otot-otot sangat rileks, basal metabolisme dan SB menurun. REM, Rapid Eye Movement, Paradoxical Sleep sebagai puncak tidur sangat sulit dibangunkan pada orang dewasa. Tahap ini 20-25% dari tidur malam. Bila seorang terbangun pada tahap ini, mereka dapat mengingat mimpi mereka. Biasanya terjadi 80-100 menit setelah orang tertidur. Semakin lelah seorang, makin cepat mengalami tahap ini. Kegunaan tidur, Delman and Woolman, beradaptasi terhadap rangsangan yang dapat menimbulkan kecemasan, memperbaiki ingatan, mempermudah mempelajari sesuatu, serta dalam mengatasi masalah-masalah yang sulit dan relatif.